adik-adik, selamat datang di Sophia Elevates Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana, udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di video Sophia Elevates Academy. Pada video kali ini kita akan latihan soal TKA untuk jenjang SMP MTS, mata pelajaran matematika. Di video bagian pertama, kita akan membahas elemen yang pertama, yaitu bilangan. Elemen bilangan terdiri dari beberapa materi, yaitu ada bilangan itu sendiri, bentuk pangkat dan akar, perbandingan, serta rasio. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Soal yang pertama, hasil dari 25 dikurang 8 dibagi 4 ditambah min 2 dikali 5 adalah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu ingat urutan operasi hitung yang perlu didahulukan ya, yaitu ada dalam kurung, operasi hitung di dalam kurung, kemudian perpangkatan ya, kemudian ada pembagian dan perkalian, baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Dalam soal ini kita lihat apakah ada dalam kurung? Ada ya, tapi ini bukan operasi hitung. Ini dalam kurung ini hanya memisahkan bilangan bulat negatif dengan operasi hitung lainnya ya, supaya tidak terkecoh gitu ya, operasi hitung apa yang akan dilakukan. Kemudian perpangkatan, di soal ini tidak ada juga ya, jadi langsung ke mana nih? Pembagian dan perkalian, ada ya. Di sini ada pembagian 8 dengan 4, 8 dibagi 4 itu 2, kemudian min 2 dikali 5, yaitu min 10. Nah, ini tinggal kita turunin sisanya ya, 25 dikurang 2 ditambah min 10. Nah, ini kan mengecoh nih ya, plus apa min? Nah, kita kasih dalam kurung ya, min 10. Jadi 25 dikurang 2, nah ini plus dikali min 10. Jadinya min ya, min 10. 25 dikurang 2 dikurang 10, hasilnya 13. Betul ya, yang C. Selanjutnya nomor 2, dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi skor 4, salah min 2 dan tidak dijawab min 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 soal dan salah 6 soal. Skor yang diperoleh Rini adalah, jadi dari 40 soal ya, totalnya 40 soal, Rini berhasil menjawab benar itu sebanyak 31 soal. Kemudian salah ada 6, totalnya ini 31 dan 6 itu baru 37 ya, sedangkan soalnya ada 40. Berarti ada yang tidak dijawab ya. Dijawab Rini itu ada 3 berarti ya. 31 tambah 6, 37, tambah 3, 40. Nah, baru kita hitung skornya. Untuk benar itu skornya 4, berarti 31 dikali 4 ya. Kemudian salahnya 6, berarti 6 dikali min 2 ya. Kemudian tidak dijawab ada 3 dikali skornya itu min 1. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya, tinggal kita hitung semuanya. 31 dikali 4 itu 124. 6 dikali min 2 yaitu min 12. 3 dikali min 1 min 3. Jadi 124 dikurang 12 dikurang 9. Itu hasilnya 109 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, suhu kota Semarang dan kota Surabaya pada pukul 7 sama, yaitu 24 derajat Celcius. Semakin siang, di kota Semarang naik 1 derajat setiap 20 menit. Dan di kota Surabaya naik 2 derajat setiap 30 menit. Selisih suhu kota Semarang dan Surabaya pada pukul 9 adalah, nah ini dari jam 7 sampai ke jam 9 ya, itu nggak terlalu jauh, jadi kita bisa menggunakan cara manual. Di sini misalnya ada Semarang ya, kemudian ada Surabaya.
Jam 7 itu sama-sama 24 derajat Celcius ya. Kemudian kalau di Semarang kan setiap 20 menit naik 1 derajat ya. Jadi berarti pukul 7.20 itu jadi 25, 7.40 jadi 26, 8.00 ya. Jadi 27, 8.20 jadi 28, 8.40 jadi 29, kemudian jam 9 itu 30 derajat berarti ya, 30 derajat Celcius. Di Surabaya itu setiap 30 menit, naiknya 2 ya. Berarti kalau awalnya jam 7, sekarang jam 7.30. Itu jadi 26 ya, karena nambah 2. 8 berarti sekarang ya, jam 8. Itu 28 derajat. Kemudian jam 8.30 jadi 30 derajat. Dan jam 9 itu 32 derajat Celcius ya. Jadi di jam 9 di Surabaya 32 derajat, di Semarang 30 derajat. Jadi selisihnya gimana? Selisihnya tinggal dikurang. 32 dikurang 32 dikurang 30 gitu ya. Jadi 2 derajat Celcius. Jadi jawabannya C. 4. Hasil dari 3/8 dibagi 2,25 ditambah 2 1/2 dikali 20% adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus samakan dulu ya bentuk bilangannya. Jadi kalau pecahan, pecahan semua, desimal, desimal semua, atau persen, persen semua. Karena di sini dominan bentuk pecahan ya, meskipun pecahannya campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 3/8. 3 dikali 8, kemudian hasilnya ditambah pembilangnya ya. 3 dikali 8, 24, tambah 3, 27 per 8. Penyebutnya tetap sama. Dibagi 2,25, jadiin pecahan berarti 225 per 100 ya. Kenapa 100? Karena digit di belakang komanya ada 2, jadi nolnya juga kita tambahin 2 atau 100. Kemudian ditambah 2 1/2, 2 kali 2 4, ditambah 1 5, 5 per 2 dikali 20%, 20 per 100 ya. Nah ini angkanya masih yang terlalu besar nih, kita sederhanain aja supaya lebih mudah lagi hitung-hitungnya ya. Ini 25 kita bisa bagi 25, 100-nya sama-sama kita bagi 25 juga. Kemudian 20-nya kita bagi 20, 100-nya kita bagi 20 ya. Jadi 27 per 8 dibagi 9 per 4 ya. Kemudian ditambah 5 per 2 dikali 1 per 5. Nah, kalau kayak gini kan udah lebih kelihatan ya. Lebih mudah juga hitungnya. Tapi kita perlu hati-hati lagi. Di sini ada operasi hitungnya beda nih. Ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Mana yang harus kita dahulukan? Betul, pembagian sama perkaliannya dulu ya. Nanti penjumlahannya terakhir. Jadi kita boleh buat dalam kurung seperti ini ya. Kita kelompokin nih. Kita hitung ini dulu. Baru setelah itu kita hitung ini. Baru nanti hasilnya kita jumlah. 27 per 8 dibagi 9 per 4. Berarti tinggal kita balik ya. 27 per 8. Kita ganti operasi hitung perkalian, tapi dibalik 4 per 9. Jadinya berapa nih? 108 per 72 ya. Wah ini angkanya lumayan besar ya. Kemudian ini 5 per 2 dikali 1 per 5. Bisa langsung ya. 5 per 10 berarti ya. Penjumlahan ditambah. Nah ini masih terlalu besar angkanya ya. Kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 36. Sama-sama dibagi 36. Jadinya itu 3 per 2 ya, ditambah 5 per 10. Nah, ini kita samakan penyebutnya, yaitu berapa? Betul, 10 ya. KPK-nya 10. 10 dibagi 2, itu 5. 5 dikali 3, 15. 10 bagi 10, 1. Ditambah 10 bagi 10, 1 dikali 5, 5. Jadi hasilnya berapa? 20 per 10. Jadi hasilnya 2. Jadi jawabannya yang A ya. Nomor 5. Ibu membeli 30 kg gula pasir,
1/3 bagiannya diberi kepada nenek, 1/4 bagiannya digunakan untuk membuat kue, dan sisanya dibungkus ke dalam plastik berukuran 0,5 kilogram untuk dibagi-bagi pada keluarga yang lain. Banyaknya plastik yang diperlukan untuk membungkus sisa gula pasir adalah, nah berarti kita harus tahu sisa gula pasir setelah diberikan kepada nenek dan dibuat kue. Nah, berapa banyak yang diberikan kepada nenek dan dibuat kue? Kita hitung dulu. Kepada nenek itu diberikan 1/3 bagian ya. 1/3 bagian dari 30. Berarti kalau 1/3 bagian dari 30 kg, dari itu jadi kali ya. 1/3 dikali 30 kg. Hasilnya adalah 10 kg. Kemudian yang dibuat kue itu 1/4 bagian. 1/4 bagian dari 30 kg, berarti dikali 30 kg. Hasilnya adalah 7,5 kg ya, 7,5 kilo. Jadi total yang dipakai dan diberikan ke nenek itu ada 17,5 kg. Ya. Berapa banyak sisa ya yang mau kita bungkus ke plastik ukuran 0,5 kg? Ya, berarti kita harus hitung sisa gulanya dulu. Yaitu 30 kg dikurang 17,5 kg ya, yaitu 12,5 kg. Sisanya nih ya, baru ini yang akan kita bagi ke dalam plastik berukuran 0,5 kg ya. Karena bentuknya beda nih ya. Ini pecahan, yang satunya ini bilangan desimal, yang ini pecahan. Kita samakan bentuknya. Kalau kakak lebih suka untuk pecahan ya, karena lebih mudah ngitungnya. Di sini berarti 125 per 10 dibagi 1/2. Nah, kalau udah kayak gini jadinya 125 dibagi 10 per 10 dikali, kita balik ya, 2 per 1. Jadi 250 per 10. Ini kita coret, tinggal 25 bungkus. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 6, hasil dari 3 pangkat 50 ditambah 3 pangkat 48 dibagi 3 pangkat 49 ditambah 3 pangkat 47. Nah, di sini pangkatnya itu cukup besar ya, jadi nggak mungkin nih kalau kita hitung secara manual. Jadi kita gunakan sifat bilangan berpangkat nomor 1 ya, jadi kita balik ya. Jadi A pangkat M plus N, ini adalah pangkat yang nilainya besar, kita pecah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Kita langsung coba aja. Oh, tapi sebelum kita coba, kita harus lihat dulu nih. Pangkatnya, di sini kan beragam nih. Kita pilih salah satu pangkat yang paling kecil, yaitu 47 ya. Jadi nanti ada 3 pangkat 47 ini sebagai salah satu pengalinya, supaya nanti dapat nilai ini gitu misalnya. Kita langsung coba aja kalau gitu ya. 3 pangkat 50 kalau kita pecah itu jadi 3 pangkat 47 ya. Dikali 3 pangkat 3. Jadi 47 ditambah 3 kan 50 ya. Nah begitu. Jadi 3 pangkat 48 sekarang 3 pangkat 47 dikali 3 pangkat 1. Betul. Satunya kayak angka 7. 1. Kemudian 3 pangkat 49. 3 pangkat 47 dikali 3 pangkat 2, betul, ditambah 3 pangkat 47, sudah 3 pangkat 47 ya. Nah ini kita tulis ulang, tapi yang pangkat 47 kita taruh di belakang ya, jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 47 ditambah 3 pangkat 1, atau 3 aja ya, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 47 dibagi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 47 ditambah 3 pangkat 47. Nah, setelah ini kan semuanya punya 3 pangkat 47. Baru setelah ini kita buat permisalan ya. Misal 3 pangkat 47 itu sama dengan X ya. Kita misalkan dengan satu huruf, misalnya X. Jadi kita ganti 3 pangkat 47 dengan X, supaya lebih gampang nanti hitungnya. Nah ini 3-nya boleh kita jabarkan ya, boleh kita hitung. 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 47-nya kita ganti X ya.
Jadi dikali X 27X gitu ya. Ditambah 3X berarti ya. Kemudian dibagi 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 9X ditambah, ini apa? X aja ya. Nah, kalau kayak gini bisa bisa disederhanakan. Seperti aljabar ya. 27X tambah 3X. Jadi 30X per 9X tambah X. Jadi 10X. Betul ya. Jadi ini X-nya kita coret ya. Karena X bagi X habis 1 gitu ya. X bagi X 1. 30 bagi 10. Jawabannya 3. Jadi jawabannya A. Nomor 7. Bentuk sederhana dari 22 per 2 akar 5 min 3 adalah... Oke, jadi bilangan ini pada dasarnya adalah bentuk pecahan ya adik-adik. Tetapi di bagian penyebutnya ini ada akar 5 ya. Jadi dalam pecahan itu, bagian penyebutnya itu tidak boleh ada akar ya. Jadi kita harus menghilangkan akar 5 ini supaya nggak jadi ada akarnya dengan cara dirasionalkan ya, merasionalkan bentuk pecahan ini. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mengalikannya dengan sekawan. Apa itu sekawan? Jadi kalau misalnya ada A plus B, sekawannya maka A min B gitu ya. Jadi lawan dari operasi hitungnya gitu ya. Oke, kita coba aja langsung ya. Berarti 22 per 2 akar 5 dikurang 3. Nah, ini kan kita mau menghilangkan akar di bagian bawah, jadi kita rasionalkan bawahnya dulu. 2 akar 5 dikurang 3. Nah, berarti sekawannya 2 akar 5 ditambah 3, betul ya. Nah, atasnya gimana? Pembilangnya gimana? Karena kita mau mengalihkan dengan sekawannya tanpa mengubah nilai, kita samakan aja atasnya. 2 akar 5 ditambah 3 juga. Kan 2 akar 5 ditambah 3 per 2 akar 5 ditambah 3 itu kan jadinya 1 ya. Bilangan ini dikalikan 1, bilangan ini gitu ya, tidak berubah nilainya. Oke? Nah, baru deh kita hitung ya. 22 dikali 2 akar 5 plus 3. Kita tulis dulu aja. 22 dikali 2 akar 5 ditambah 3 per... Nah, ini yang bawah nih 2 akar 5 plus, min 3 dikali 2 akar 5 plus 3. Ini ada sifat kayak gini. A plus B, ya, kalau dikali A min B, maka hasilnya itu akan A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini A-nya 2 akar 5 ya, B-nya itu 3. Jadi kita bisa langsung tulis 2 akar 5 kuadrat, ya, kita kasih dalam kurung, dikurang B. B-nya siapa? B-nya 3. 3 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 2 kali 2 akar 5. 22 kali 2 akar 5. 44 akar 5 ya. 22 kali 3, 66. Terus bawahnya 2 akar 5 kuadrat. Nah, kalau 2 akar 5 kuadrat berarti 2-nya kuadrat, akar 5-nya kuadrat gitu ya. 2 kuadrat itu 4, akar 5 kuadrat, akar 5 kali akar 5. Oh, sorry. Akar A dikali akar A itu hasilnya A gitu ya. Akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya akar 25. Sama dengan 5 gitu ya. Jadi 5, akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Jadi kalau ada akar 10 kali akar 10, ya jawabannya 10 gitu ya. Jadi di sini 5 dikurang 3 kuadrat itu 9. Jadinya 44 akar 5 ditambah 66 per, ini 4 kali 5 20 ya. 20 dikurang 9, 11. Jadi, nah ini 44 akar 5 plus 66 bagi 11 gitu ya. 11 ini harus membagi atasnya pembilangnya itu sama rata, karena di sini operasi hitungnya penjumlahan. Kalau perkalian kita boleh salah satu aja, tapi ini penjumlahan, jadi harus sama rata dibaginya ya. 44
akar 5 dibagi 11. Jadi 4-4-nya aja yang dibagi 11. Jadinya 4 ya, 4 akar 5. Terus 66 bagi 11 itu 6. Ya, jadi hasilnya 4 akar 5 plus 6. Jawabannya yang A. Nomor 8. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah lagi 24 orang pekerja. Maka waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan adalah soal nomor 8 ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau adik-adik perhatikan, nih kakak sambil tulis ya. Awalnya rencananya itu kan 72 orang pekerja ya akan menyelesaikan jembatan dalam waktu 132 hari. Tetapi ketika pelaksanaan kan ditambah tuh ya orangnya. Jadi berapa? Ditambah 24 orang, jadi 96 ya. 96 pekerja. Kalau pekerjanya ditambah, menurut adik-adik, hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan akan lebih singkat atau sedikit atau semakin lama? Betul, akan semakin sedikit ya. Jadi waktunya akan semakin berkurang nih. Pasti akan lebih kecil dari 132. Jadi pekerjanya ditambah justru harinya berkurang. Ya. Makanya ini jadi berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau berbalik nilai itu rumusnya seperti ini. A1 per A2 sama dengan sama dengan B2 per B1 ya. Jadi kita balik A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya siapa? Misal A ini kategori pekerja ya. Ini A1 berarti ya pekerja rencana. Ketika pelaksanaan berarti A2 nih ya. Harinya itu kita kategorikan B, ini B1 berarti ini B2. Kita mau cari B2-nya ya. A1-nya itu 72, A2-nya 96, nah B2-nya 132 hari ya. Maaf. B2-nya yang mau kita cari. B1-nya 132. Nah, ini cara mencari B2-nya gimana? Kita kali silang ya. Jadi kalau kita mau mencari B2, nah B2 ini kan pasangannya dengan 96, dengan penyebut di seberangnya. Berarti kita kalikan ini dulu nih, yang lengkap 72 kali 132, nanti dibagi 96. Atau kalau kita balik, misal kita mau cari yang di sebelah sini. Kita mau sebelah sini berarti ini dikali ini dibagi ini gitu ya. Bisa ya? Atau satu lagi deh, kalau kita mau mencari ini 132 di sini posisinya maksudnya ya. Kita mau cari posisinya di sini, berarti caranya ini dikali ini dibagi ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mau mencari B2, maka 72 dikali 132 per 96 ya. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 24, ini dapat 3, ini dapat 4. Nah, sekarang 4 bisa membagi 132, dapat 33. Nah, jadi B2-nya adalah 99 hari. Ya. Ternyata cuma butuh waktu 99 hari kalau pekerjanya ditambah 24 orang. Jadi jawabannya yang A ya. Terus gimana kalau nilainya senilai gitu ya, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, mudahnya seperti ini. Misalnya ada pabrik sepatu ya, kita akan memproduksi 120 sepatu. Ternyata dia butuh waktunya itu 36 hari. Misalnya, kok 36.000? 36 hari. Nah, kalau kita mau buat lebih banyak gitu ya, sepatunya jadi 200 misalnya. 200 sepatu, kira-kira hari yang diperlukan akan lebih banyak atau lebih sedikit? Iya, akan lebih banyak gitu ya.
Jadi di sini jawabannya gini, lebih dari 36 hari. Jadi ketika unit yang mau kita buat lebih banyak, maka waktu yang diperlukan juga akan lebih banyak. Ini contoh perbandingan senilai, ya. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kita next. Nomor 9, perbandingan uang yang dimiliki Kania, Lulu, dan Naura adalah 2:3:7. Jumlah uang Kania dan Naura diketahui 315.000. Jumlah uang mereka bertiga adalah, kita tulis dulu ya perbandingannya, Kania banding Lulu banding Naura, itu 2:3:7. Nah, ini boleh ya kita tambahin variabel. Jadi 2x, misalnya variabelnya x ya. 2x banding 3x banding 7x gitu ya. Nah, kemudian diketahui jumlah total uang Kania dan Naura itu adalah 315.000. Jadi kalau perbandingannya kita masukin, Kania itu 2x, Naura itu 7x ya. Totalnya 315.000. 2x tambah 7x itu 9x. 315.000 ya. Maka kalau mau mencari nilai x itu 315.000 dibagi 9, betul ya. Jadi 35.000. Jadi nilai x-nya 35.000 ya. Kita disuruh mencari jumlah mereka bertiga ya, jumlah uang mereka bertiga. Siapa lagi yang belum kita ketahui? Ya, Lulu ya. Kita cari nilai uang Lulu. Nah, Lulu itu nilai perbandingannya 3x. Berarti kita tinggal masukin nih. 3 dikali x, x-nya 35.000. Jadi uangnya adalah 105.000. Hati-hati, 105.000 ada nih di jawaban ya. Tapi ini bukan jawabannya. Karena yang dicari adalah jumlah uang mereka bertiga. Jadi uang Kania ditambah uang Naura ditambah uangnya Lulu. Itu berapa? Kania sama Naura tadi uangnya 315.000. Terus ditambah uang Lulu 105.000. Jadi totalnya 420.000 ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10, sebuah peta mempunyai skala 1:300.000. Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P adalah 14 cm, kota P ke kota B 16 cm, A ke kota Q 12 cm, kota Q ke kota B adalah 21 cm. Joni dan Boy akan berangkat dari kota A ke kota B melalui jalan yang berbeda. Joni mengambil jalan lewat kota P, sedangkan Boy melewati kota Q. Maka selisih jarak tempuh Joni dan Boy adalah, maka kita pertama petakan dulu ya perjalanan masing-masing. Joni itu ke kota B melewati kota P ya, jadi dari A ke P baru ke B. Sedangkan Boy itu dia dari A lewat kota Q dulu baru ke kota B. Nah, sekarang kita lihat nih jarak pada petanya. Gimana? A ke P itu jaraknya 14 cm. Kalau P ke B 16 cm. Jadi jarak pada peta totalnya 30 cm ya. Sedangkan Boy A ke Q ini 12 cm. Q ke B itu 21 cm. Jadi total pada petanya 33 cm. Nah, sekarang kita cari jarak tempuh sebenarnya ya. Di sini ada skala ya, pada peta terdapat skala 1:300.000. Artinya apa? Untuk 1 cm ya di dalam peta, 1 cm pada peta, itu jarak sesungguhnya adalah 300.000 cm ya. Jadi 1 cm itu sama dengan 300.000 cm. Kalau begitu, 30 cm berapa jarak sebenarnya? Kita tinggal kali dengan 300.000 ya. 30 dikali 300.000 itu adalah 9 juta ya. Nolnya 6 cm satuannya ya.
Tapi karena di soal itu dimintanya kilometer, berarti kita harus ubah dulu ya ke kilometer. Senti ke kilometer itu naik ya. Oke, kita itu aja deh, kita jabarkan. Ini kilometer, HM, dam, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Kita dari senti ke kilometer nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi naik itu dibagi, naiknya 5 kali, berarti nolnya 5. Ya, tinggal tambahin 1 depannya. Kebanyakan kakak. Ya, jadi dibagi 100.000. Dibagi 100.000. Tinggal kita coret aja nolnya 5 ya. Jadi 90 km. Kemudian untuk boy, berarti kita tinggal kali 300.000 juga. Jawabannya adalah 3 kali 3, 99. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 9.900.000 ya. Sama kayak tadi, ini masih sentimeter, kita harus ubah ke kilometer. Kita tinggal bagi 100.000 ya. Nolnya kita coret 5. Tinggal 99 kilometer ya. Nah, sekarang baru kita bisa hitung selisih jarak. Nah, berarti jarak tempuh yang paling jauh dikurang jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ya. Yang jauh dikurang yang lebih dekat. 99 km ya jaraknya Joni dikurang 99 itu boy ya. Jarak tempuh boy dikurang jarak tempuh Joni, yaitu 9 km selisihnya ya. Yaitu yang C. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.